Jadi program prioritas yang kita akan lanjutkan periode mendatang ini, kita tidak terlepas daripada program selama masa periode kemarin. Tapi sekarang kita lebih dominan itu ada 3 hal. Yang pertama adalah masalah pelayanan kesehatan, kemudian pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Itu yang paling penting, yang kita akan prioritas dalam program 5 tahun ke depan. Infrastruktur ini kita terjadi pemangkasan anggaran dalam kebijakan pemerintah pusat dalam rangka penyesuaian anggaran, sehingga kita 128 miliar itu terpangkas, terutama di bidang infrastruktur semua, sehingga dalam waktu dekat ini kita akan lakukan penyesuaian APBD. Tetapi hanya karena pemangkasan anggaran ini tidak mempengaruhi untuk kebijakan masa periode saya ke depan. Mulai dari 1 Januari ini kita sudah hitung TPP bagi pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Nabire. Biarpun ada kendala-kendala banyak, tetapi saya merasa bahwa itu penting bagi kesehatan pegawai, karena salah satu program dalam visi misi kami adalah kesejahteraan pegawai negeri sipil dan reformasi birokrasi. Karena dalam masa kepemimpinan ke depan ini saya lebih tegas untuk menempatkan pegawai seluruh wilayah Kabupaten Nabire di 15 distrik, baik itu pendidikan, kesehatan, bahkan juga aparatur negara sipil yang di kantor distrik atau di mana kita akan tempatkan. Kemudian ada satu hal yang kita akan lakukan adalah masalah pengawasan terhadap pengelolaan dana kampung. Karena ini di dalam sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 itu tentang pemerintahan daerah. Di dalamnya itu tugas dan fungsi sudah jelas bahwa tugas dan kewenangan wakil bupati itu atur pemerintahan tingkat di bawah, baik itu distrik maupun juga kampung. Oleh sebab itu saya akan tugaskan wakil bupati secara khusus untuk tertibkan semua pegawai negeri, bahkan juga pengawasan terhadap pengelolaan dana kampung. Karena dana kampung sebelum keluar ini kan tentunya perencanaan itu mereka ajukan ke Dinas Pemberdayaan Kampung, sehingga di dalam pertanggungjawaban pengelolaan kampung itu harus sesuai dengan RAB yang sudah tertera di dalam pengajuan anggaran dana pengelolaan dana desa. Sehingga biarlah dana desa ini benar-benar kelola di kampung itu sendiri. Selama 3 tahun itu Nabire ini banyak hal yang terjadi kejanggalan, sehingga saya menata itu, sehingga saya tidak terlalu lebih fokus ke pengawasan terhadap pengelolaan dana kampung. Tetapi sekarang ini Nabire ini saya bagi dalam 3 zona, yaitu zona pesisir dan kepulauan, dan zona perkotaan, dan zona pegunungan. Terutama saya tidak terkontrol itu zona pegunungan terhadap dana pengelolaan kampung, sehingga pengelolaan dana kampung itu kita akan perketat, sehingga kepala desa yang pengelolaan dana kampung tidak sesuai itu kita juga akan pangkas masa jabatan kepala kampung. Nah, itu yang kami sampaikan. Kepala OPD tetap kami akan evaluasi, tapi ada beberapa OPD juga yang terjadi kekosongan, sehingga kami akan evaluasi. Ada beberapa OPD yang masih diduduki oleh PLT dengan golongan ini kami akan sesuaikan, sehingga mulai tahun 2025 ini kita akan evaluasi, sehingga penempatan jabatan harus kita lihat desalinasi, bahkan juga golongan kita akan lihat kembali.
Kabupaten Nabire ini pegawai 6 ribuan pegawai. Kita pegawai lebih, sehingga kami akan upaya untuk bagaimana mereka ini kita lobby ke provinsi untuk sebagian kita alihkan ke provinsi, karena saya dengar visi misi daripada gubernur adalah beberapa OPD itu dia akan lakukan OPD sendiri. Sementara itu seperti Dinas Pertanian, Perikanan, Peternakan itu satu OPD, tetapi kedepannya menurut gubernur akan bagi, sehingga pasti membutuhkan tenaga yang banyak. Nanti kami akan minta kepada Pak Gubernur untuk sebagian kami akan alihkan, tapi saya akan minta kepada semua OPD, semua pegawai negeri sipil, bila mana ditempatkan bersedia menerima. Karena semua pelayanan sama, entah kabupaten, entah provinsi, semua sama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.